Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para siswa-siswi SMP MTS dan para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP MTS kelas 8 dengan bab Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan subbab Kondisi Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Mari kita mulai belajar. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak berdirinya VOC atau Verenigde Oost-Indische pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak itu dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Dan di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Dengan politik adu domba ini, maka makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels yang berkuasa dari 1808 sampai 1811 menerapkan upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer Belanda, sehingga membuat rakyat makin menderita. Kemudian ditambah lagi ketika Gubernur Jenderal Wanenbos yang berkuasa pada tahun 1828 menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah dan atau ladang dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda, sehingga banyak rakyat Indonesia yang jatuh miskin. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah di berbagai daerah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Misalnya, Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar, Ujung Pandang. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan terhadap Belanda di Banten. Kemudian di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol memimpin perlawanan terhadap pemerintah Belanda di Sumatera Barat di Padang. Kemudian yang contoh yang lain yaitu Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Namun semua perlawanan-perlawanan tersebut belum mendapatkan hasil untuk bisa mengusir Belanda, karena perlawanan-perlawanan tersebut bersifat kedaerahan, jadi belum ada persatuan di antara bangsa Indonesia kala itu. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ternyata menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, seperti Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, Mr. van Deventer. Bahkan Edward Douwes Dekker menulis buku yang berjudul Machiavellar dengan nama samaran Multatuli. Isi buku Machiavellar tersebut adalah menceritakan tentang penderitaan rakyat Lebak, Banten dalam
menghadapi penjajahan Belanda. Van Deventer sebagai orang Belanda yang tinggal di Indonesia mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik atau politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu pertama, edukasi, itu berupa mendirikan sekolah-sekolah bagi rakyat Indonesia, walaupun tujuan sebenarnya adalah untuk memperoleh tenaga yang murah untuk Belanda. Program yang kedua yaitu transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari pulau satu ke pulau lain atau dari pulau satu ke negara lain jajahan Belanda. Tujuan sebenarnya dari transmigrasi sebenarnya adalah untuk membuka perkebunan baru bagi pemerintah Belanda. Jadi semuanya akan menguntungkan pemerintah Belanda. Sedangkan program yang ketiga adalah irigasi. Irigasi ini adalah membangun bendungan atau saluran-saluran air dengan tujuan yang utama yaitu mengairi sawah-sawah atau perkebunan Belanda. Jadi bukan untuk mengairi sawah atau perkebunan dari rakyat Indonesia. Jadi kesemuanya program politik etis ini adalah sebenarnya menguntungkan Belanda. Namun dengan pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya, yaitu pada saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Dr. Sutomo adalah merupakan salah satu tokoh kebangkitan nasional. Untuk tokoh-tokoh kebangkitan nasional yang lain kita akan pelajari pada materi berikutnya. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan sekian. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.